Pengadilan akan segera dimulai. Hakim dipersilakan untuk masuk. Selamat siang, para hadirin sekalian. Sidang Pengadilan Perwibuan yang memeriksa perkara pidana nomor 2016 atas nama Boruto. Sidang Pengadilan Perwibuan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mohon hadirkan terdakwa pada ruang persidangan. Terdakwa bisa memberi identitasnya terlebih dahulu? Ya, selamat siang saudara-saudari dan yang mulia hakim. Saya Stefanus Digo selaku apa bilangnya? Pengacara. Oh iya, bukan pengacara, apa tadi? Pengacara aja. Ya, saya pengacara dari terdakwa Boruto Uzumaki. Ya. Di sini pengacara akan mencoba mempertahankan Boruto karena sudah memiliki tuduhan yaitu anime yang kurang baik. Apakah itu benar? Mari kita persidangkan. Sidang dimulai. Baik, Pak. Baik, kalau begitu, mari kita mulai dengan tuduhan pertama. Berdasarkan dari Undang-Undang Perwibuan, dikatakan bahwa Boruto telah melanggar perjanjian sakral antara The Big Three dengan memasukkan konsep futuristik dalam ceritanya, di mana di seri sebelumnya yaitu Naruto menceritakan ninja dan bagaimana menjadi Hokage. Bagaimana sebagai pengacara bisa mempertahankan tuduhan pertama ini? Terlalu scientific ya. Sebetulnya yang mulia, kita sudah melihat di episode Naruto sebelumnya. Bahkan di sebelum Naruto Shippuden. Bisa kita ambil contoh pada ujian Chunin. Pasti semuanya ingat ya, itu arc yang bagus ya. Betul ya yang mulia ya. Baik, betul. Setuju. Ya, setuju. Kita melihat bagaimana ujian Chunin dilaksanakan dengan monitor-monitor, betul kan? Dengan kamera-kamera. Itu kan sudah ada teknologi. Berarti sudah menunjukkan teknologi itu sebenarnya sudah ada. Lalu kita masuk ke berjalanlah cerita dan kita masuk ke Boruto, cerita Boruto. Kita bisa dilihat sudah ada kereta, sudah ada TV, seperti segala macam. Itu hanya perkembangan teknologi yang berjalan, itu sangat realistis dan itu pasti terjadi perkembangan teknologi. Apalagi di era yang sudah damai, di mana mungkin setiap negara sudah tidak mementingkan persenjataan, pertahanan negara karena sudah tidak ada apa-apa, sudah berdamai. Jadi itu penggambaran yang sangat realistis yang mulia. Itu pun merupakan menurut saya ya, itu sebuah kritik terhadap dunia. Bagaimana melihat perkembangan teknologi itu sudah merusak apapun yang sudah tradisional, sudah menghilangkan budaya-budaya. Kita melihat kayak orang yang di shinobi dulu harus belajar mati-matian untuk memperkuat jutsu mereka. Sementara ada scientific ninja tool yang dibuat di tangan langsung keluar elemen apapun. Itu kan sebuah kritik bahwa itu hal-hal instan itu tidak bagus. Jadi itu sebenarnya adalah bukan hal yang buruk menurut saya menggunakan hal-hal sains itu. Karena itu bukan apa-apa, itu hanya untuk mengkritik sebenarnya menurut saya yang mulia. Begitu. Tetapi apakah benar bahwa yang dituduh seperti Boruto mengalami perkembangan terlalu pesat sampai feel dari ninja-ninja tersebut hilang? Seperti yang para pengacara di sini katakan bahwa adanya progres seperti di dunia nyata adanya revolusi industri dari 1.0 ke 4.0 itu ada memiliki dari 1, 2, 3 dan 4. Tetapi secara kontras di balik Boruto itu dari 1.0 langsung loncat ke 4.0. Oke, baik. Apakah benar tuduhan itu? Itu bisa jadi terjadi yang mulia. Lagi pula ya, kita pada masa Naruto ending pada saat menikah, betul? Betul. Itu di sekitaran umur 20, 23. Lalu kita time skip, bisa dibilang time skip menuju mulai ceritanya Boruto, yaitu Boruto sudah di umur pada Naruto waktu kecil. Sudah saat mulai masuk genin, masuk akademi, betul? Jadi ya kita melihat sekitar 10 tahun perkembangan
perkembangan yang kita tidak lihat itu off screen. Jadi ya mungkin saja mungkin kaget penonton melihat dulu nggak seperti ini, dulu tidak seperti ini, dulu Shinobi tidak seperti ini. Nah, tapi kan banyak yang bisa terjadi selama 10 tahun, apalagi seperti yang saya bilang sebelumnya, dunia Shinobi ini sedang berdamai, jadi semua aset, semua keuangan dan semua pemikiran dan tenaga ahli itu dikerahkan untuk pembangunan menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu tidak bisa dihindarkan. Begitu, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Bentar, Yang Mulia pakai ini apa sih, Yang Mulia? Jadi Yang Mulia ini dari anime lain mau ngejudge anime sebelah ceritanya. Iya betul, karena saya dipanggil dari anime sebelah untuk menjudge, karena seperti yang komunitas tahu bahwa anime yang saya representasikan itu lebih baik daripada anime yang sedang di trial pada hari ini. Saya setuju Yang Mulia. Baiklah. Masalahnya separah ini ya Boruto ya Yang Mulia, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita masuk ke tuduhan kedua. Berdasarkan dari komunitas perwibuan dunia, Boruto dianggap mencoba terlalu keras untuk menjadi yang tidak seharusnya, atau komunitas memanggilnya edgy atau tryhard. Apakah tuduhan itu benar? Sebenarnya tentu saja Boruto akan tryhard karena dia menopang beban dari judul Naruto. Bisa dibilang mungkin one of the best big three buat beberapa orang. Of course, Boruto harus mencoba memikul beban itu. Ya sekarang mungkin belum terlihat hasilnya karena ya ceritanya baru berjalan beberapa lama. Sementara Naruto yang sudah berjalan sekian belas tahun, ya kita tidak bisa meng-compare sebenarnya. Tapi kita harus memaklumi dan memahami bahwa Boruto itu berupaya. Kita harus mengapresiasi itu Yang Mulia. Try hard, at least he's trying. Begitu menurut saya Yang Mulia. Tetapi juga banyak dari komunitas yang mengatakan dalam kurun waktu dari semenjak anime manga Boruto di tahun 2016 sampai sekarang, dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun, Boruto bahkan belum time skip, di mana pada saat Naruto yang pengacara di sini sebut sebagai perbandingan, dalam kurun waktu itu Naruto sudah time skip. Ya, sepertinya emang baik lagi ya, ada perbedaan sebenarnya. Karena ya mungkin sekarang pasarnya Boruto mungkin kayak melihat kebahagiaan Boruto di filler-filler itu tuh ternyata menyenangkan buat beberapa orang gitu ya. Kita bisa melihat banyak sekali filler seperti Yang Mulia pasti sudah lihat filler-filler yang sudah tayang ya. Mungkin hiburannya sebenarnya bukan saat menontonnya, tapi hiburannya adalah meme-meme yang diupload di Instagram Yang Mulia. Itu kan membentuk sebuah kayak happiness begitu. Kayak sebuah omongan-omongan menyenangkan di sosial media. Berarti dengan statement tersebut pengacara mengatakan bahwa Boruto bukanlah anime yang serius, melainkan anime yang Tunggu Yang Mulia. Tunggu bentar. Di semua anime serius pasti ada momennya untuk kita melepas sejenak kayak ya melihat kayak bagaimana ya untuk hahaha sesaat gitu bisa dibilang ya. Lagi pula ini akan menjadi setup yang baik untuk ceritanya Boruto ke depan karena kita lihat di episode pertama Boruto kita lihat sepertinya Konoha sudah hancur dan seperti ada peperangan. Ini membangun rasa dulu dunia Shinobi happy ya pada zaman awal-awal Boruto nih. Terus lalu kontras sekali dengan kehancuran itu membangun rasa yang sakit gitu tersangat penonton kayak kok seperti ini ya sekarang, seperti itu Yang Mulia. Jadi ini menurut saya ini hanya sebuah setup untuk saat ini. Untuk entarnya akan sangat dijatuhkan gitu. Ekspektasinya akan sangat wow begitu Yang Mulia. Apakah setup itu membutuhkan 7 tahun menurut pengacara? Ya mungkin bisa saja Yang Mulia karena kita lihat anime One Piece membutuhkan waktu yang untuk lumayan lama ya untuk mencapai titik yang seperti sekarang. Dan terbukti One Piece ya terbayar dengan baik gitu. Mungkin Boruto ini mencoba mengikuti jejak dijalankan One Piece begitu Yang Mulia. Dan tidak ada salahnya untuk mencoba. Bisakah para pengacara memberi contoh yang nyata dengan komparasi One Piece dengan Boruto? Ya sebetulnya bukan dibilang contoh yang gimana, cuman kita harus bisa memahami saja sebagai penonton seperti itu karena ya
ya One Piece kan sangat besar gitu ya, dan pasti ada saja yang ingin mengikuti jejaknya gitu. Ya mungkin bisa dibilang kita tidak tahu sekarang, tapi kita harus bisa positive thinking saja yang mulia. Memberikan kesempatan untuk nantinya. Karena ya di manganya pun sebenarnya beberapa di internet saya lihat lumayan mendapatkan feedback yang tidak seburuk itu terhadap animenya, karena yang bermasalah di anime kebanyakan tentu saja fillernya dan segala macam. Begitu yang mulia. Jadi kita sebaiknya positive thinking saja yang mulia. Baiklah, kalau begitu kita lanjut ke tuduhan ketiga adalah menurut konsensus dari banyak penonton anime dan pecinta cerita, Boruto adalah anime yang mid. Mid. Sebenarnya ya Boruto ini baru berjalan belum lama ya, bisa dibilang. 7 tahun pada pengacara, sudah 7 tahun. Dalam Ya. waktu kurun 7 tahun banyak manga yang sudah tamat dalam 7 tahun. Ya tapi maksudnya saya bilang lama tuh bukan masalah waktunya, tapi masalah secara dalam penceritaan kita masih lihat Boruto ini masih lumayan bisa dibilang jauh dari tamat. Jadi ini masih di fase-fase awal dalam penceritaan. Sepertinya agak tidak fair yang mulia untuk kita bilang sebuah anime ini masih jauh dari selesai dan kita sudah bilang ini jelek. Kita harus setidaknya memberi kesempatan. Saya tidak mau terlalu berlebihan untuk bilang ini sangat bagus, tapi setidaknya kita memberikan kesempatan, itu dulu yang mulia. Karena kita memberi kesempatan kepada One Piece yang berjalan begini panjang dan terbayar dengan baik begitu. Apa salahnya kita tidak memberi kesempatan terhadap bisa dibilang keponakannya One Piece. Baiklah, untuk para hadirin sekalian, jika pengacara bilang diberi kesempatan, haruslah ada bukti yang konkret untuk kesempatan itu tersebut. Jadi bisakah pengacara memberikan bukti apa yang harus kita pegang demi Boruto bisa menjadi baik? Dikarenakan dalam kurun waktu 7 tahun Boruto bahkan belum time skip dan kita belum ada payoff sama sekali dari episode pertama dari Boruto. Di mana secara kontras di One Piece dalam kurun waktu beberapa tahun saja One Piece sudah berhasil membuat world building yang bagus. Yes. One Piece sudah mendapatkan karakter-karakter yang solid dan bahkan sudah mendekati time skip-nya sendiri dalam kurun waktu 7 tahun. Baiklah. Sebenarnya ya karakter di Boruto ini sepertinya emang kita lihat banyak ya, karena kita lihat dari Naruto pun kita lihat banyak karakter-karakter yang lumayan signifikan gitu, mempunyai peran seperti kelas tim 7 dan satu kelasnya itu. Dan sekarang kita lihat mereka punya anak dan segala macam ya, dan di mana di endingnya Boruto di endingnya Naruto kita tidak bisa dibilang kita tidak melihat kasarnya payoff masing-masing karakter-karakter tersebut. Jadi menurut saya yang mulia kita bisa memberikan kesempatan awal-awal ini. Emang mungkin agak lama ya, karena mungkin membayar Naruto yang sudah tamat, yang bisa dibilang tamatnya mungkin terlalu cepat karena banyak yang belum terjawab dari mungkin karakter development masing-masing. Jadi kita di sini memberikan karakter development, memberikan ruang waktu untuk beberapa karakter-karakter di Naruto tersebut yang sebelum-sebelumnya belum selesai bisa dibilang karakter developmentnya, untuk bisa berjalan beriringan dengan karakter-karakter Boruto mulai berjalan, mulai untuk membangun karakter development masing-masing. Seperti misalnya mungkin kita bisa lihat kayak karakter Sasuke, kita lihat dia ternyata ceritanya belum selesai, dia masih tetap berjalan sampai sekarang. Kita lihat dari dulu dia punya Rinnegan, sekarang Rinnegannya hilang. Itu membuktikan apa yang mulia? Itu membuktikan sebuah kritik sebenarnya, bahwa kekuatan itu tidak selamanya bisa kita miliki. Bisa saja diambil dengan bocah, dengan kunai ternyata sebenarnya yang mulia. Begitu. Jadi sepertinya ini memberikan, saya membacanya ya, Boruto ini memberikan waktu yang lama untuk di awal-awal ini, karena emang banyak karakternya, banyak yang mulia. Karakternya tuh banyak yang harus dijalanin sebenarnya. Seperti karakter-karakter angkatan Naruto dan sekarang punya anak masing-masing, pada punya anak. Dan akan sayang kan karakter seunik-unik ini dan sebagus-bagus ini tuh ya karakter developmentnya sia-sia gitu.
Jadi lebih baik kita memberikan kesempatan sekali lagi yang mulia. Berdasarkan statement dari pengacara di sini, Pak Nitra ada membawakan suatu argumen yang sempat kita tidak bahas pada saat mediasi. Dan akan dibawakan lagi saat ini juga akan kita angkat. Oke. Jadi dari statementnya pengacara muncullah sebuah pertanyaan. Berarti apakah Boruto hanya menjadi bagus karena dia itu anaknya Naruto? Baik. Itu juga sempat menjadi tuduhan. Oke. Kita tidak bisa pungkiri ya, kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa munafik. Betul, Boruto adalah anak dari Naruto, lalu melanjutkan cerita-cerita yang sudah di set up sebagai demikian baiknya dari Naruto. Jadi saya bisa bilang, iya, sekarang Boruto mendapatkan pasarnya adalah dari bisa dibilang ya keberhasilan Naruto sebelumnya. Tapi bukan berarti kita tidak di masa depan kita belum tentu bisa bilang kayak Boruto tidak berhasil. Kita harus memberi kesempatan bahwa mungkin suatu saat Boruto ntar mempunyai karyanya sendiri gitu, mempunyai sebuah keberhasilan sendiri nanti. Kita bisa contoh real life saja yang mulia. Kita lihat Sule dengan anaknya Rizky Febian gitu ya. Ya pasti Rizky Febian memiliki ketenaran segala macam karena dia anaknya seorang pelawak terkenal. Lalu dia berusaha, dia bekerja keras, akhirnya dia punya nama sendiri, punya karya-karya sendiri. Karena kita memberi kesempatan, kita melihat dia berusaha dan sekarang dia berhasil begitu. Seperti tidak ada salahnya kita balik lagi memberi kesempatan terhadap Boruto, gitu yang mulia. Baik, terkait dengan kesempatan. Baik. Ya. Dari komunitas perwibuan juga sudah mengatakan bahwa kesempatan terakhir dari Boruto ada di arc yang kali ini sedang berjalan, yaitu arc-nya Code. Apakah para pengacara yakin bahwa Code arc ini bisa menyelamatkan status Boruto yang sekarang sudah sudah hancur? Menyelamatkan bisa saja karena kita bisa lihat ya Code ini mungkin akan bisa dibilang the next big villain-nya setelah karena kita lihat Jigen sudah tanda kutip dikalahkan ya, hilang untuk saat ini gitu. Lalu Code lah yang ngebawa title villain ini gitu bisa dibilang. Ya kita pasti untuk melihat villain yang baik adalah ya kita lihat karakternya baik dulu, bukan masalah dia kuat atau apapun. Ya mungkin di Code Arc ini bisa setidaknya memberikan kejelasan seperti apa yang lawan yang akan dilawan nantinya gitu. Jadi mungkin bisa menyelamatkan series Boruto yang mulia. Berarti pengacara mengatakan bahwa Code dan Eida itu adalah musuh yang paling kuat so far di anime sejauh Boruto. Untuk mengambil klaim anime world sepertinya terlalu di dunia Boruto. Di dunia Boruto ya. Boruto. Sejauh ini bisa dibilang iya karena karena villain sebelumnya yang mungkin bisa dibilang lebih kuat sudah di tanda kutip dikalahkan ya, kita lihat di gen tersebut. Jadi sekarang ya paling kuat adalah Eida dan Code. Ya. Oke. Baiklah, tuduhan terakhir untuk hari ini adalah mengkaitkan dengan animasi di Boruto itu sendiri. Here we go. Ya. Baik ya, boleh. Silakan lanjutkan, maaf. Sebenarnya dari tuduhan ini cuma ada satu sih yang muncul. Oke. Di surat alegasi ini. Kenapa? Itu pertanyaan yang saya tanyakan juga ya. Baiklah, saya butuh elaborasi terhadap pertanyaan yang mulia. Maksudnya kenapa ini konteksnya apa ya mulia? Kenapa sebagus ini? Atau kenapa apa gitu? Apa ya? Kenapanya tuh maksudnya apa yang mulia? Saya butuh elaborasi untuk menjawab pertanyaan ini.
agar tidak ngawang-ngawang aja sebenarnya. Kenapa kualitas anime Yang mulia saya bagi airnya ya, mulia saya harus. Baik, silahkan. Kenapa kualitas anime di Boruto Ya. itu tidak sebanding dengan teman-temannya yang segenerasi? Seperti kita bisa contoh Black Clover, bisa contoh Demon Slayer, bisa kita kasih contoh Dr. Stone dan teman-teman dari shonen yang lain. Baik. Sebenarnya kita bisa lihat ada beberapa bagian yang dianimasikan dan lumayan baik yang mulia, seperti saat fight scene antara Naruto Sasuke melawan Jigen dan saat Naruto menggunakan Byron mode-nya melawan Jigen, itu dianimasikan sangat baik sebenarnya. Dan itu pun bisa dibilang apa ya? Itu kan bagian-bagian yang penting dalam ceritanya begitu ya. Kita lihat itu kan lanjutan cerita Naruto dan Sasuke dan segala macamnya. Sementara yang kita lihat dianimasikannya jelek, bisa dibilang jelek dari kemarin hanya ya bagian-bagian filler gitu. Jadi ya sepertinya harusnya tidak masalah. Apakah ada animasi yang bagus di anime Boruto yang tidak bergantung kepada Naruto dan Sasuke? Ada yang mulia, kita bisa lihat pada adegan di mana Sarada anaknya Orochimaru, siapa yang mulia maaf namanya Mitsuki sama dan Boruto yang dirasuki oleh Momoshiki jika mengingat saat bertarung bersama salah satu anak buahnya dari Jigen yang badannya gendut, siapa yang mulia saya lupa namanya. Ingat gak? Ya pasti penonton pasti mengingat ya. Ntar ada gambar ya pasti yang boleh di sini. Kita melihat itu tuh dianimasikan dengan cukup baik dengan ciamik gitu. Apalagi kita melihat pas bagian Saradanya melakukan Chidorinya yang bisa dibilang Chidori pertamanya yang berhasil gitu. Baik. Untuk mengalahkan si anak buah dari Jigen itu kan tidak bisa dibilang tidak di-carry oleh Naruto dan Sasuke. Bahkan di bagian itu Boruto pun mencoba menyelamatkan Naruto yang ditangkap oleh Jigen. Ya mungkin itu salah satu contoh yang mulia. Baiklah, kalau begitu di antara semuanya apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Oke. Para pengacara, ada satu pertanyaan dari yang sudah hadir di sini. Oke, iya baik ya mana? Ya silakan. Yaitu mengenai tuduhan yang menjadi subgenre dari sebuah animasi, yaitu adalah pacing dan filler dari anime itu tersebut. Ya. Masih sama pertanyaannya. Kenapa? Dan masih sama jawaban saya kok. Kenapa? Saya juga bingung. Anime manga yang keluarnya setiap bulan harus diproduksi dengan anime yang keluarnya 1 minggu sekali. Ya baik lagi ya, saya sih menurut saya ini saya ambil contoh apa ya bisa dibilang ya bagi Naruto pada zamannya gitu ya. Kita tanpa disadari sebenarnya menurut saya kita bisa mencintai karakter-karakter dan kita bisa melihat dinamika karakternya yang begitu bisa dibilang menarik ya, kayak sangat dinamis gitu karakter-karakter itu selalu kita sukai karakteristiknya karena filler sebenarnya yang mulia. Kita tapi lupa untuk menyadari itu. Karena filler tuh menyediakan apa ya sebuah ya mungkin cerita waktu yang dimana kita bisa lebih kenal lagi dan lebih melihat lagi dinamika antara karakter ini. Jadi sehingga kita bisa tanda kutip kita bisa melihat nge-ship karakter-karakter ini gitu. Kita bisa suka gitu karena kita banyak melihat mereka. Kita melihat karakter-karakter teman-teman sekelas Naruto tuh di filler-filler kayak karena kita melihat interaksi mereka sangat banyak melalui filler. Dan saya melihatnya Boruto ini mencoba mengupayakan hal yang sama. Jadi kita melihat side karakter lain itu kita bisa lumayan suka pada ntar di belakangnya karena kita sudah sering melihat dia di filler gitu. Jadi baiklah. Itu upaya untuk membuat penonton mencintai karakternya. Seperti itu menurut saya yang mulia. Baiklah, kalau begitu untuk para penonton boleh tulis komen di bawah apakah kalian mencintai T-Rex di filler Sasuke yang terbaru. Amin, itu sedih loh sebenarnya waktu T-Rex-nya mati tapi T-Rex kembali ke dunia, balik bro bukan mati. Iya Amin berpisah lah maksudnya kayak tapi itu sedih loh kayak, mereka bonding kayak, Sasuke-nya kayak
jurinya ada yang bahkan menangis mendengar arc tersebut yang mulia. Ya, I mean setiap karakter seenggaknya pasti punya sesuatu untuk dibangun yang mulia. Jadi kita memberikan kesempatan saja melalui filler seperti itu. Baiklah. Untuk pengacara, apakah mempunyai statement terakhir sebelum kita tutup pengadilan untuk hari ini? Baik, statement saya adalah terhadap tuntutan-tuntutan dari Boruto ini kepada semua yang merasa tidak menyukai Boruto dan sebagainya. Menurut saya seenggaknya memberikanlah kesempatan dan kita lihat ke depannya masih jauhnya bagaimana, karena kita bisa sebenarnya ngerasain kayak ceritanya ini masih berjalan cukup panjang begitu yang mulia. Dan jika merasa animasinya mungkin bermasalah apa segala macam, akan ada kesempatan mungkin berganti studio dan di handle dengan studio yang bisa memenuhi ekspektasi penontonnya mungkin. Tidak ada karena masih jauh perjalanannya, tidak sampai animenya belum berhenti, ya masih ada harapan aja untuk berkembang gitu. Ya hanya saya bisa berikan kesempatan dan trust the proses aja untuk berkembangnya Boruto ini. Boruto masih 13 tahun yang mulia. Jesus Christ. Berikanlah kesempatan dia untuk bertumbuh. Mungkin karakternya masih menyebalkan, bisa dibilang seperti anak-anak bandel lainnya. Apakah Naruto pada saat muda dia tidak bandel? Dia bandel sang yang mulia. Killua dengan umur yang sama lebih dewasa loh. Killua dari kecil diajarin untuk jadi pembunuh bayaran. Hidupnya sangat keras yang mulia. Dia menempuh jalan yang berbeda dengan Boruto. Sementara Boruto hidup di dunia damai, makan burger tiap hari dan main game, video game. Come on man. Apakah Naruto main video game? Tidak yang mulia. Seperti itu menurut saya. Sepertinya sudah cukup sebagai statement dari saya. Terima kasih. Dengan argumen seperti ini akan kami serahkan kepada penonton. Apakah Boruto layak mendapatkan sanksi sebagai anime yang terjelek? Sekian untuk sidang ini akan kami tutup. Yang mulia. Sebentar ya. Ini ya biar tidak ini aja sebenarnya, saya hanya ya kan maksudnya kita sama-sama ngerti aja ya mulia. Kita sama-sama penyuka anime gitu ya. Masa kita tidak ingin melihat anime yang kita suka? Apakah bisa dibantu yang mulia? Bisa dibantu. Untuk pengadilan kali ini kita tidak ada namanya pengecualian untuk hasil dari pengadilan ini ya. Tidak ada pengecualian ya? Tidak ada pengecualian. Oh. Baiklah. Oke. Iya, baiklah. Saya mengerti yang mulia. Saya nama juga hukum kan harus dijalankan dengan bersih begitu ya mulia. Betul. Karena tidak bisa, hukum adalah absolut. Betul sekali ya mulia, betul. Tidak bisa Keputusan hakim pada saat ketok palu sudah tidak bisa diganggu gugat, betul ya mulia. Dan tidak bisa dibeli oleh uang, tidak bisa dibeli oleh hal-hal yang lebih besar. Baik, betul sekali ya mulia. Ya. Karena kita harus menjunjung tinggi kepada undang-undang dasar kita. Iya. Dan harus justice prevail. Justice may be blind but they can always see in the dark. Baik. Sekian untuk pengadilan hari ini akan kami tutup. Emang Konoha bisa dibeli nggak? Konoha ya. Sama aja.